Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazira dengan NIM 224115022. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu hakikat dan desain pembelajaran dan pengembangan model pembelajaran aktif. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hakikat pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Proses ini melibatkan kegiatan belajar yang aktif, di mana peserta didik mengalami perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui pengalaman belajar yang bermakna. Desain pembelajaran adalah proses sistematis yang bertujuan membantu proses belajar siswa agar efektif, efisien, dan berkualitas. Desain ini meliputi perencanaan, bahan pengajaran, aktivitas belajar, sumber belajar, serta evaluasi keberhasilan pembelajaran. Secara umum, desain pembelajaran merupakan pengembangan pengajaran yang menggunakan teori belajar untuk menjamin kualitas pembelajaran dan memecahkan persoalan pembelajaran secara sistematis. Tujuan yang pertama, membantu guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara terencana dan terstruktur sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Yang kedua, menciptakan interaksi edukatif yang meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber belajar dan metode pembelajaran yang sesuai agar hasil belajar maksimal. Yang kelima, memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri yang pertama yaitu sistem interaksi yang terencana, yang kedua berorientasi pada peserta didik, yang ketiga bertujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur, yang keempat kondisi dan lingkungan belajar yang mendukung, yang kelima evaluasi sebagai bagian integral, yang keenam pendekatan sistematis dan terintegrasi. Metode yang pertama yaitu cooperative learning. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama, meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar. Yang kedua, role playing. Siswa berperan dalam situasi tertentu untuk meningkatkan komunikasi dan kreativitas. Yang ketiga, inquiry based learning. Siswa aktif mencari jawaban dan melakukan penelitian untuk memahami materi lebih dalam. Yang keempat, flipped classroom. Siswa belajar mandiri di luar kelas untuk menggunakan waktu kelas dan untuk berdiskusi dan penerapan materi. Yang kelima, gamification. Pembelajaran dibuat seperti permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembelajaran aktif atau active learning adalah strategi belajar mengajar yang menuntut peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas belajar, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi aktif menggunakan otak mereka untuk menemukan ide pokok, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Guru berperan sebagai fasilitator yang memotivasi dan mengarahkan agar siswa aktif berpikir dan berinteraksi, bukan sebagai sumber informasi tunggal. Karakteristik yang pertama yaitu penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir analitis dan bukan hanya menyampaikan informasi. Yang kedua, siswa tidak pasif mendengarkan melainkan melakukan